Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Yusuf dari UPT SMA Negeri 9 Makassar, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran yaitu yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan seluruh warga sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Yang kedua, tujuan pembelajaran sosial dan emosional adalah memberikan keterampilan, pemahaman, penghayatan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, urgensi pembelajaran sosial dan emosional yaitu peningkatan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, pembelajaran sosial emosional di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Pembelajaran sosial emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal melalui kesadaran penuh mindfulness. Yang keempat adalah pembelajaran sosial dan emosional harus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah melalui kesadaran penuh. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Baik, poin pertama, koneksi antara materi modul 2.2 dengan modul 1.1. Modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri dan mengembangkan potensinya yang diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentu hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan kesejahteraan psikologis atau well-being melalui konsep kesadaran penuh bagi seluruh warga sekolah sehingga tercipta rasa aman, nyaman, dan bahagia bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, koneksi antar materi modul 2.2 dengan modul 1.2. Modul 2.2 menjelaskan dalam menjalankan nilai dan peran guru penggerak tentu harus bisa mengimplementasikan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Modul 1.2 menekankan bagaimana guru penggerak menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, serta aktif dalam mengembangkan komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dan berpihak pada murid yang dilakukan oleh seluruh komunitas di sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, salah satunya yaitu yang bersifat kolaboratif dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak dengan kesadaran penuh, mindfulness, harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam lingkungan sekolah dan kelas, sehingga dapat membuat lingkungan sekolah atau pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, menumbuhkan karakter-karakter positif bagi murid, serta menumbuhkan kesejahteraan psikologi murid.
Yang ketiga, koneksi antar materi modul 2.2 dengan modul 1.3. Modul 2.2 dapat menuntun guru dalam membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Modul 1.3 menekankan bagaimana visi guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Melalui pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan 5 kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang telah disusun, yakni peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Agar visi tersebut dapat terwujud dalam salah satu langkah yang dapat kita lakukan oleh pendidik adalah mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam pembelajaran, sehingga visi tersebut semakin kuat dan bisa tercapai dengan baik. Yang keempat adalah koneksi antar materi modul 2.2 dengan modul 1.4. Modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional sangat berkaitan erat dengan perubahan karakter perilaku murid, kesejahteraan psikologi, serta peningkatan kompetensi akademik murid dan lingkungan belajar yang positif, yang tentu memiliki relevansi yang sangat kuat dengan modul 1.4 yang menyatakan bahwa budaya positif mampu membangun murid dan yang bahagia dan nyaman dalam proses pembelajaran. Dalam Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Lingkungan positif atau budaya positif dapat terwujud apabila ada beberapa penerapan kompetensi sosial dan emosional dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, misalnya pembelajaran yang bermanfaat dan berpihak pada murid. Kompetensi sosial dan emosional melalui pembelajaran sosial emosional juga terintegrasi dengan budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah, karena dari kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemampuan berrelasi, dan keterampilan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab merupakan bagian dari budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Keterkaitan antara materi modul 2.2 dengan modul 2.1 yaitu modul 2.1 menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha sadar guru dalam memenuhi kebutuhan murid dalam belajar. Modul 2.2 menyatakan bahwa pengintegrasian kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi menekankan pada pemenuhan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Tentu, untuk memenuhi hal tersebut, kebutuhan kestabilan emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembelajaran sosial dan emosional dapat diterapkan pada pembelajaran berdiferensiasi di kelas, khususnya dalam menyusun modul ajar. Guru dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam proses pembelajaran sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi semua murid, termasuk bagi pendidik dan tenaga pendidikan, mampu menciptakan komunitas di sekolah yang mampu berkolaborasi, bekerja sama, serta solid dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, tertib, dan damai. Pemahaman konsep dan penerapan konsep modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pemahaman dan pengalaman. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional tidak memiliki peran dan tidak terintegrasi ke dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga tidak perlu menjadi perhatian pendidik dan tidak perlu diintegrasikan dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kompetensi sosial emosional sangat perlu diintegrasikan ke dalam pembelajaran, sehingga memberikan pengalaman belajar secara psikologi, khususnya dalam pembentukan karakter murid, seperti memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki pengelolaan diri untuk fokus pada tujuan, memiliki keterampilan berrelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan yang ada. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari pada modul 2.2 ini. Yang pertama adalah 5 kompetensi sosial dan emosional yang terdiri dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah konsep kesadaran penuh atau mindfulness, adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat ini yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan dan sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan.
Yang ketiga adalah kesejahteraan psikologi atau well-being adalah suatu kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Yang terakhir adalah perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid saya itu memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, melakukan integrasi kompetensi sosial dan emosional ke dalam praktek mengajar dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, melakukan ice breaking, menerapkan konsep kesadaran penuh serta kesejahteraan psikologi dalam setiap kegiatan yang melibatkan murid secara aktif, khususnya pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Bagi rekan sejawat saya, yaitu pertama, menjadi teladan atau memodelkan diri bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara merintis, menumbuh dan merawat komunitas belajar di sekolah, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program sekolah. Dan terakhir, memberikan pemahaman dan mengingatkan rekan sejawat, baik rekan guru maupun rekan tenaga kependidikan, untuk senantiasa menerapkan kompetensi sosial dan emosional ini dalam pembelajaran sehingga dapat tercipta keteladanan, budaya positif, dan resiliensi. Demikian pemaparan saya terkait dengan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia untuk seluruh guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Andi Muhammad Yusuf dari UPT SMA Negeri 9 Makassar, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.